Industri kelapa kopra di Pangandaran, Jawa Barat sudah terkenal sejak tahun 1929. Buah kelapa yang ditanam dekat pantai ini konon pernah tembus hingga ke pasar luar negeri. Hal itu membuat wilayah Pangandaran mendapat keuntungan yang berlipat. Selain untuk memperluas perkebunan kelapa, waralaba yang didapat dari hasil penjualan kopra juga dipakai untuk mendorong pembangunan transportasi umum di Pangandaran. Salah satu transportasi umum tersebut yaitu kereta api. Guna mendorong lebih banyak modal untuk membangun transportasi kereta api, pemerintah Belanda di Pangandaran bekerja sama dengan pengusaha swasta Eropa. Tujuan utama pembangunan jalur kereta ini tidak lain untuk mempermudah distribusi kopra. Biasanya, hasil kopra yang telah dipanen dari kebun kelapa di Pangandaran akan dikirim ke Bandung sampai Batavia menggunakan kereta dari stasiun Banjar. Menurut peneliti sejarah Universitas Padjadjaran Profesor Nina Herlina Lubis dalam Pangandaran dari masa ke masa 2017, industri kopra Pangandaran terkenal sampai ke wilayah Sri Lanka. Bahkan selain tersohor di daerah, Celon Pangandaran juga terkenal sebagai wilayah penghasil kopra terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini mendorong pemerintah kolonial mengembangkan bisnis tersebut seluas-luasnya. Tak heran pada tahun 1929, perkebunan kelapa di Pangandaran mendominasi perkebunan lain. Hasil kelapa dari Pangandaran beredar ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Sri Lanka yang suka mengimpor kopra dari Pangandaran karena bentuk buahnya yang relatif lebih besar daripada kelapa yang ada di daerahnya. Masih menurut Profesor Nina Haji Lubis 2017, sebelum masuk ke era kemerdekaan 1945, di Pangandaran terdapat kantor administrasi perkebunan kopra berarsitektur kolonial yang pekat. Tempat tersebut berada tepat di antara perkebunan kelapa yang sekarang kita kenal dengan kebun kontrak. Adapun bangunan administrasi kopra itu sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya. Entah sejak kapan bangunan itu diruntuhkan, yang jelas dulu bangunan administrasi kebun kopra terletak di daerah relokasi pasar wisata sekarang. Tidak hanya terkenal di wilayah Asia Tenggara, rupanya produk olahan kreatif kopra dari Pangandaran juga terkenal sampai ke Belanda. Produk kreatif itu terdiri dari pernak-pernik natural seperti kancing, gelang, kalung, dan lainnya. Selain itu, olahan kreatif berbahan kopra dibuat menjadi topi. Konon produk ini paling laku di pasaran Eropa, khususnya Belanda dan Inggris. Setelah menjadi olahan kreatif dan pakaian, beberapa bagian kelapa kopra yang berasal dari Pangandaran juga dibuat menjadi karpet dan tali pengikat. Biasanya para pengrajin akan mengambil bagian salbutnya untuk membuat karpet yang berkualitas. Sedangkan bagian kelapa yang bertekstur keras seperti cangkang atau batok, pengrajin memanfaatkannya menjadi peralatan makan yang antik, seperti gelas, sendok, dan piring.